senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda kembali dalam dialog yang kali ini akan membahas tentang berburu zona hijau, testing, tracing, treatment yang disiarkan secara langsung dari media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pekan ini terjadi peningkatan kasus positif sebesar 17,8% pada level nasional. Peningkatan yang cukup signifikan dibanding biasanya yang hanya berada pada kisaran 5 hingga 8%. Karena itu diharapkan kontribusi masyarakat dalam membantu upaya pemerintah untuk menekan kasus positif dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini ini dapat dilakukan dengan secara terbuka, bekerja sama dengan petugas kesehatan dalam mengupayakan testing, tracing, dan treatment agar masyarakat waspada akan resiko penularan COVID-19. Nah, bagaimana program penguatan 3T dan bersatunya seluruh elemen masyarakat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19? Telah hadir di studio bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Kusmedi Priharto SPOT MKes, Ketua Subbidang Tracking Satgas COVID-19. Selamat siang, dokter. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Dokter Kusmedi. Dan narasumber kedua kita tak lain dan tak bukan yang selalu mengingatkan kita untuk selalu melakukan perubahan perilaku dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Beliau adalah Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Nah, langsung aja saya ke Dokter Kusmedi terlebih dahulu. Nah, selamat siang dok. Dok, ini gimana sih dok tentang deteksi dini dengan 3T ini? Apakah akan efektif gitu untuk menangkal penyebaran virus COVID-19? Ya, kita sama tahu bahwa COVID itu adalah virus yang baru dan kita juga tidak bisa melihat dengan mata kita apakah virus itu ada di kita atau di sekitar kita. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan yaitu secara studi bahwa menggunakan masker itu akan menahan orang tertular, angka tertularnya hanya 10 sampai dengan 15%. Kemudian menjaga jarak itu makin membuat orang tidak tertular. Studinya ada semua. Kemudian law enforcement yang jelas, artinya bagaimana menerapkan semua protokol itu dilakukan dengan baik. Itu akan mencegah penularan jauh lebih bagus daripada sudah menderita kemudian kita harus mengalami pengobatan. Baik, apakah dari berbagai studi ini sudah ada data yang dilansir sebetulnya berapa persen efektivitasnya apabila 3T ini dilakukan secara simultan begitu? Kalau secara angka penelitian yang di luar, kita sendiri di Indonesia belum. Saya berharap teman-teman akan ada yang melakukan itu. Itu bisa sampai 100% untuk tidak menularkan dengan 3T tersebut. Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan dengan masker itu 5-10%, hanya 5-10%. Menjaga jarak itu malah bisa sampai 100% tidak menular. Oke, nah saya ke Pak Sony lagi nih. Pak Sony, ini gimana sih Pak untuk meyakinkan masyarakatnya agar mau itu melakukan perubahan perilaku, jadi itu nggak lagi menganggap upaya-upaya pencegahan seperti ini tuh tabu atau malu gitu. Ya, jadi Mbak Egit memang di sisi penanganan kesehatan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan 3T, testing, tracing, dan treatment atau isolation. Lalu kemudian dari sisi perubahan perilaku kan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Nah, keduanya ini butuh didukung oleh perubahan perilaku. Kenapa? Orang tidak mau dites, itu salah satunya ya mungkin. Waktu saya kecil tuh bahasanya kalau mau ujian tuh namanya testing. Menyeramkan dok. Jadi kadang-kadang wah harus ikut testing gitu ya. Terus yang kedua, memang kadang-kadang ada kekhawatiran kalau saya positif lalu kemudian menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Nah, padahal mereka yang mau dites, mereka yang mau kemudian rela untuk melakukan isolasi atau karantina kalau dia positif atau mau dirawat, itu justru pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang bisa memutus rantai penularan.
Jadi kami sedang menyusun panduan kesehatan mental ya, bagaimana agar merubah paradigma dan persepsi masyarakat bahwa kalau mereka dites, hasil tracingnya mereka harus berpartisipasi dalam testing, lalu kemudian ternyata positif dan seterusnya, mereka bisa melakukan hal-hal yang kita harapkan. Nah, jadi partisipasi masyarakat penting sekali. Kadang-kadang ada yang mengkritik kok testingnya rendah. Loh, ini begitu hasil pelacakannya Dokter Kus tadi udah dapat orangnya, 1 orang positif, dicari 35 orang yang kontak erat terhadap mereka yang positif tadi. Dokter Kus lebih ahli. Tapi begitu dapat, enggak saya nggak mau dites dan seterusnya. Jadi kalau nggak mau dites kan nggak bisa dipaksakan bahwa dia harus dites dan seterusnya. Itu masih menjadi PR kita. Sebetulnya bukan malu atau tabu, tetapi karena ada stigmatisasi itu loh yang bisa menyebabkan orang enggan akhirnya untuk dites atau kemudian rela ya jika dirinya harus dikarantina dan seterusnya. Oke, mungkin jadi keengganan masyarakat untuk dites begitu ya, ini berpengaruh atau ada pengaruhnya terhadap stigma. Tapi untuk melakukan protokol kesehatan seperti 3M, sekedar memakai masker, kadang tuh ada beberapa orang yang menganggap hal itu tidak penting atau sepele, atau justru yang memakai masker dan patuh terhadap 3M tuh dikatakan misalkan lebay, berlebihan gitu. Gimana Duto? Nggak, jadi ini mulai berubah nih ya. Pelan-pelan masyarakat sudah mulai patuh terhadap 3M. Terus mulai lama-lama tuh aneh mereka yang tidak pakai masker, yang tidak jaga jarak. Jadi kalau kita sudah punya perilaku yang diharapkan, misalkan orang antri itu kadang-kadang susah ya, karena yang satu kemudian ngambil alih, terus kemudian yang lain, oh dia aja nggak mau antri, saya juga nggak mau dan seterusnya. Tetapi begitu pada masyarakat yang sudah tertib, ya, perilaku tidak antri itu menjadi perilaku yang memalukan. Sama dengan 3M, bahwa kalau kita peduli sama diri kita, kalau kita peduli sama orang lain, 3M itu adalah bentuk kesolehan sosial kita, bentuk kepedulian kita. Dan harus ada disiplin kolektif. Karena kalau ada 1-2 yang tidak disiplin, maka dia menularkan orang-orang yang disiplin. Nah, ini yang kita bangun terus kesadaran tadi melalui duta-duta perubahan perilaku yang ada di lapangan dan juga melalui berbagai media komunikasi. Baik, disiplin kolektif itu yang penting ya, karena jika misalkan 4 orang pakai masker, satunya tidak, kan ini sama aja ya, tidak efektif juga. Oke, saya ke Dr. Kusmedi. Dr. Kusmedi, ini bisa dijelaskan lagi Kak Dok, agar masyarakat ini lebih memahami dan juga mengenal prosedur 3T tadi, testing, tracing, dan treatment dalam mencegah penularan COVID-19. Ya, jadi kita harusnya justru untuk mereka yang tidak mau di testing itu kita kasihan. Kenapa demikian? Tujuan daripada tracking itu adalah memotong tali rantai penularan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menemukan pasien dalam kondisi awal. Artinya untuk diobati itu jauh lebih mudah dan tidak menyiksa dirinya. Bayangkan kalau dia sudah masuk sampai ke ICU, itu angka kehidupannya hanya 5%. 5%? Hanya 5%. Okay. Jadi untuk mereka yang masih awal, angka kesembuhannya memang tinggi, bisa sampai di atas 80. Bahkan kita di Indonesia cukup bagus angka kesembuhan itu. Tetapi angka kematian kita juga masih tinggi. Nah, ini kita perkirakan bahwa mereka ketemunya sudah dalam kondisi yang jelek sekali. Nah, maka kita harus sama-sama menghimbau kepada semua masyarakat. Karena kami tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kami butuh bantuan semua orang untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini hingga masalah ini bisa terkendali. Bagi mereka yang kira-kira akan positif, harusnya dia menceritakan saya positif. Tolong yang berhubungan dengan saya dalam beberapa hari, datanglah ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Sehingga dia tidak menular ke keluarganya yang lain. Coba bayangkan satu kantor, kemudian salah satu kena, terus dia diem aja, dia menularkan teman yang satu ini membawa pulang ke rumah, dan di rumahnya semua kena. Itu kejadian cerita seperti itu sudah sangat banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi saya berharap
Tracking bukan hal yang menakutkan. Justru tracking dan melakukan testing itu adalah bagian daripada bagaimana kita menolong orang terlepas dari masalah-masalah yang berat apabila dia mendapatkan COVID. Baik, jadi lebih cepat penyakit COVID-19 ini terdeteksi akan lebih baik pula penanganannya dan lebih tinggi tingkat kesembuhannya ya Dokter Kusmedi. Ya. Nah, apakah ada target waktu atau jumlah tertentu nih dalam melakukan testing ini supaya semakin banyak yang melakukan tes dan juga penanganannya akan semakin cepat? Kami mengejar, artinya menggunakan target-target aturan yang sudah dikeluarkan oleh WHO dan oleh Kementerian Kesehatan. Di mana kalau kita menemukan 1 orang positif, itu dikejar sampai 30 orang yang sudah berhubungan dengan orang ini tadi. Tetapi juga ada target bahwa 1 orang diperiksa dalam 1.000 penduduk setiap 1 minggu. Itu yang target kita pakai. Tetapi terus terang target itu hanya sebagai tujuan. Yang target kita utama adalah memutus tali rantai penularan dan menemukan pasien baru. Artinya dibutuhkan perubahan perilaku yang tadi disampaikan Pak Sony, bahwa kita ini lambat laun kita memang harus hidup bersama COVID. Jadi perilaku kita lah yang menentukan kita akan tertular atau kita tidak akan tertular. Itu. Maksud Dokter Kusmedi mungkin seperti influenza ya. Betul. Dulu adalah penyakit yang mematikan, namun akhirnya kita terbiasa hidup bersama penyakit itu ya. Iya, betul. Nah Dok, tadi saya tertarik dengan sistem tracing. 1 pasien yang positif COVID-19 akan di-tracing 30 orang yang kontak dekat dengan dia. Seperti apa mekanisme detailnya Dok? Betul, jadi membicarakan target itu mungkin enak ya, tetapi begitu dijalankan di lapangan tidak semudah itu. Tadi yang bilang ada yang disembunyikan, ada yang tidak mau menjelaskan dia dari mana. Tracking itu pekerjaan seperti seorang intelijen. Jadi mencari orang-orang yang bertemu dengan orang ini dalam waktu tertentu. Sehingga dibutuhkanlah informan-informan. Nah, sekarang dari Satgas sudah memfasilitasi petugas tracking kita tambah. Di 10 provinsi terpilih itu kita lakukan di 1.612 puskesmas. Di 51 kabupaten kota kita rekrut 7.000 petugas tracker. Kemudian kita aktifkan juga para RT, RW, lurah, camat, dan masyarakat kader yang ada di sana. Mereka kita tugaskan untuk menjadi informan. Sehingga kalau ada tetangganya yang kena atau apa, lapor ke kita melakukan tracking itu tadi. Sehingga dengan demikian semua bisa kita dapatkan mana-mana orang yang kira-kira tertular terhadap hal tersebut. Selain itu di kota-kota besar, misalnya seperti Jakarta, kita juga melakukan digital tracking. Jadi mungkin Mbak kalau pergi ke kafe atau apa, ada yang menggunakan QR. Nah, itu juga bagian daripada tracing. Bagaimana orang itu hari ini dia ada di sini sama siapa saja. Kemudian dilihat di sini hari ini siapa saja yang ada di sini. Maka dia akan bisa ditemukan. Oke. Seperti Jadi itu. secara digital pun juga dilakukan ya dokter. Nah saya ke Pak Sony lagi. Pak Sony, hingga pemerintah nih menyatakan bahwa pandemi ini telah berakhir, perubahan perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengupayakan pencegahan dengan 3T ya. Nah sejauh ini seperti apa sih Pak Sony respon dari masyarakat dalam menerima edukasi tersebut? Secara umum responnya bagus. Ya, kami kan punya 32.000 duta perubahan perilaku sekarang di lapangan. Lalu kemudian mereka semua terpantau dengan aplikasi monitoring perubahan perilaku. Dan per hari ini tadi saya lihat kalau nggak salah sudah tadi pagi ya 7,8 juta orang yang diedukasi. Dari 7,8 juta orang yang diedukasi, karena tercatat semua itu, ada sekitar 50.000 yang menolak. Nah kalau 7 juta lebih 7,8, 50.000 kan berarti nggak sampai 1%. Tapi mereka ini bisa menulari kan kalau mereka ternyata positif COVID-19. Jadi memang kita sedang terus berupaya pada daerah-daerah yang ternyata
kecenderungan menolaknya tinggi itu terutama di Yogyakarta, Papua dan Jambi. Jogja, Papua, Iya. dan Jambi. Nah, 3 daerah itu sekarang kami perkuat lagi. Jadi perkuat dengan duta perubahan perilakunya sehingga masyarakatnya juga menjadi lebih patuh ya. Jadi ini Mbak Ekit jadi tantangan kita semua. Kita mau selesai pandemi ini butuh kepatuhan, disiplin kolektif, itu yang selalu kami tekankan. Dan mengedukasi masyarakat itu menjadi hal yang penting supaya mereka juga tahu bahwa apa sikap yang harus mereka ambil selama pandemi masih ada. Oke. Dan kalau dilihat lagi, kepatuhan menggunakan masker naik sebetulnya, naik terus, menjaga jarak juga naik terus. Nah, cuma kita juga berhadapan dengan kondisi bahwa bisa pada satu titik masyarakat merasa jenuh. Ya. Padahal kita ini kan betul-betul perang ya, perjuangan yang tanpa batas. Jadi sampai pandemi ini belum berakhir, masih terus ada, kita harus disiplin betul. Dan komitmennya betul-betul harus kuat.